Kita telah mempelajari tentang 8 kali Musa naik Gunung Sinai. Naik turun, naik turun, naik turun. 8 kali. Jadi dari kenaikan yang pertama sampai yang ke-8 kita sudah melihatnya. Dan di antara 8 kali ini, Musa melakukan doa 40 hari. Sebanyak 3 kali. Bayangkan, 40 hari. Sebanyak 3 kali. Hari ini kita akan lihat makna sejarah penebusannya, lebih khususnya untuk kita apa? Untuk kita apa yang telah menerima penebusan dari Yesus Kristus. Nah, mengenai Musa naik turun Gunung Sinai sebanyak 8 kali. Banyak orang hanya berpikir bahwa Musa itu paling banyak naik turun itu cuma 4 kali. Akan tetapi Pendeta Abraham Pak yang telah membaca Alkitab sebanyak 1800-an kali dengan pencerahan Roh Kudus, memuncul ayat-ayat dalam Alkitab itu bermunculan dan menuntun beliau untuk bisa melihat seperti apa sebenarnya Musa ini ketika naik turun gunung Sinai, itu apa tujuannya dari kenaikan yang pertama sampai yang ke-8. Nah, kita telah membahas mengenai hal itu. Nah, hari ini secara khusus kita akan lihat mengenai 3 kali Musa berdoa 40 hari lamanya. Oke. Jadi ini 8 kali. Kalau ibu-ibu ada buku yang kedua, buku yang seri sejarah penebusan yang kedua, ada petanya itu ya, ada petanya dalam peta perjalanan padang gurun. Di bagian bawah itu ada gambar yang ini. Nah, gambar yang ini, gitu ya. 8 kali Musa mendaki Gunung Sinai, 1 sampai yang ke-8. Ya, khususnya yang ke-6, 7, 8 ini merupakan apa ya? Dia bukan naik terus langsung turun, tetapi dia naik dan tinggal di sana selama 40 hari. Gitu ya. Jadi ada 40 hari lamanya. Baik. Kita akan lihat mengenai doa 40 hari yang pertama. Doa 40 hari yang pertama. Ini adalah doa puasa. Doa puasa selama 40 hari. Kapan ini terjadi? Ini terjadi pada kenaikan yang ke-6. Jadi kalau Ibu lihat di sini dalam tabel ini, kenaikan yang pertama itu terjadi di hari Senin. Terus dia naik di tanggal 2 bulan 3, dia turun lagi, esoknya dia naik lagi, turun lagi. Kemudian lusanya dia di hari Kamis dia naik dan turun lagi. Keesokan harinya di hari Jumat dia naik dan turun lagi yang keempat. Kemudian hari Sabtu dia naik untuk yang kelima kalinya. Itu tanggal 7 bulan 3. Kemudian dia langsung turun. Esoknya dia naik dan tinggal di sana selama 40 hari. Nah, di sini dia naik itu di tanggal 8 bulan, kalau Alkitab ekspresinya itu hari yang ke-8, bulan yang ketiga. Ini di hari Minggu. Ya, di hari Minggu sampai tanggal 17 bulan 4. Ini hari Kamis. Nah, ini daftar ayat-ayatnya, referensinya nanti bisa dibaca di situ. Oke. Kalau kita lihat Gunung Sinai itu tingginya 2291 meter. Ini luar biasa tinggi gitu ya. Nah, untuk menjalankan kehendak Tuhan, Musa itu naik turun sebanyak 8 kali. Sebanyak 8 kali. Nah, kalau kita lihat dasar Alkitabiahnya, itu Ulangan 9 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Ulangan 9 ayat 9 sampai 10. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh batu. Ini untuk menerima kan? Untuk menerima. Jadi dia pergi untuk menerima loh batu. Loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu. Maka aku tinggal, nah di sini. Maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum.
Ayat 10. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Ulangan 9 ayat 9 sampai 10. Kemudian kalau kita lihat Keluaran 24 ayat 18, Keluaran 24 ayat 18 dikatakan, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Jadi dikatakan di ulangan 9 ayat yang ke-9 bahwa roti tidak kumakan, air tidak ku minum. Jadi doa puasa ya, doa puasa. Peristiwa apa yang terjadi? Ya, peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama, Allah berikan dua loh batu yang ditulis 10 hukum. Ulangan 9 ayat yang ke-10. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Nah, ini yang terjadi. Tuhan berikan dua loh batu. Jadi dalam 40 hari ini gitu ya, apa yang terjadi? Tuhan berikan dua loh batu. Kemudian apa peristiwa yang terjadi? Ini yang bagian A itu peristiwa di atas gunung kan. Tetapi di bawah kaki gunung, di kaki gunung, di bawah gunung, orang Israel menyembah lembu emas. Dan ketika Musa turun melihat itu, Musa hancurkan dua loh batu. Dua loh batu. Ya, kita lihat. Ulangan 9 ayat 16 sampai 17 dikatakan, lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan, kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupegang kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Nah, Keluaran 32 ayat 19 ini bicara hal yang sama. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Nah, kalau kita lihat di sini, bisa bayangkan, contoh gitu ya, ibu-ibu lagi dipanggil Jokowi. Oke, ibu-ibu yang ikut contoh gitu ya, yang ikut kelas sejarah perebusan hari Kamis pagi, ya semuanya diundang oleh Bapak Presiden, gitu ya. Semua kan mendukung Presiden, jadi mau dikasih apa namanya cenderamata. Nah ini mau kasih cenderamata. Jadi dikasihlah cenderamata, gitu ya. Waduh, bagus sekali. Sampai-sampai apa ya? Diukir ada nama kita, mungkin ada foto bersama presiden gitu ya. Nah, ada piagamnya, luar biasa. Wah, pulang ke rumah ingin ini dong, ya kasih tahu kepada keluarga. Pas sampai di rumah, waduh tiba-tiba ada anak di situ, anak kita. Terus suami kita bilang begini, anak kamu bikin kasus di sekolah, dia nakal, nggak belajar, dia apa narkoba, dia apa semuanya. Waduh, langsung apa? Semua sukacita hilang kan? Tiba-tiba apa? Di tangan lagi pegang piagam itu kan? Kamu ini, waduh langsung apa? Banting piagamnya. Oh, jangan ini terlalu berharga. Ini simpan dulu. Cari apa yang lain ya? Cari kayu aja mau pukul anaknya gitu kan? Sangat berharga kan? Betul ya? Karena dari presiden nggak mungkin diundang lagi, gitu ya. Ini sangat berharga. Musa, ketika kita melihat bahwa adegan Musa itu marah, orang hanya melihat kemarahan Musa saja. Ini, orang hanya melihat kemarahan Musa saja. Tetapi apa arti dua loh batu itu dihancurkan? Ini yang penting kita pahami.
Kenapa? Apa makna dari dua loh batu itu dihancurkan? Kalau kita lihat, dua loh batu itu dihancurkan memiliki arti perjanjian itu dibatalkan. Perjanjian di apa? Dibatalkan. Kenapa? Bayangkan, dua loh batu itu ada tulisan-tulisannya kan? Ada tulisan-tulisan bersih 10 hukum. 10 hukum itu isinya apa? Coba kita lihat. Kita coba lihat 10 hukum itu isinya apa sih? Keluaran 20. Coba kita lihat. Keluaran pasal 20. Coba kita lihat gitu ya. Ini kita baca apa yang dibanding oleh Musa itu, yang dihancurkan oleh Musa itu apa sih? Itu batu seperti keramik gitu ya, seperti keramik tipis. Terus ada tulisan-tulisannya. Itu merupakan tanda perjanjian. Bagi yang melanggar akan dimusnahkan. Nah ini akan seperti binatang yang dipotong itu, berit. Ya, mungkin masih ingat berit, gitu ya. Nah, apa isinya? Apa isi dokumen itu? Dokumen perjanjian. Kan orang Israel sudah bilang, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Betul ya? Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Oh ya udah, Tuhan teken kontrak. Tetapi Musa menghancurkan kontrak itu. Apa isi kontraknya sih? Nomor 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sekarang mereka ketika disampaikan firman ini, mereka bilang apa? Amin. Setuju. Pasti kami akan laksanakan. Tetapi ketika Musa turun dari gunung, adegannya apa? Mereka sementara taat perintah yang pertama? Enggak. Mereka sementara melanggar. Resikonya apa? Akibatnya apa? Jika mereka melanggar apa? Dikatakan bahwa jika mereka sujud menyembah itu, mereka akan apa? Akan dibalaskan kesalahan mereka. Ini. Tuhan akan menghukum mereka. Kenapa? Karena bentuk menyembah Allah lain adalah bentuk kebencian kepada Tuhan. Dan Tuhan membalas orang yang membenci dia. Bayangkan. Jika dokumennya tidak hancur, jika dokumen kontrak itu masih ada, apa yang akan terjadi? Bagaimana nasib orang Israel? Mereka bukan menjadi target kasih. Mereka akan menjadi target apa? Kebencian Tuhan. Wow. Ibu-ibu pernah dibenci orang? Gimana rasanya? Nggak enak ya? Meskipun bukan salah kita misalnya gitu ya. Tapi kayaknya feelingnya nggak enak gitu. Betul kan? Tapi lebih enak kan dikasih. Betul ya? Lebih enak dikasih. Musa melihat, wah ini sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Ya. Bayangkan, Musa, dia untuk memperoleh dua loh batu ini, dia pergi untuk apa? Berpuasa, bayangkan. Doa puasa. 40 hari 40 malam. Ngapain? Dikatakan apa? Untuk menerima loh perjanjian. Bayangkan. Loh perjanjian. Sehingga dua loh batu itu dihancurkan memiliki arti apa? Memiliki arti
perjanjian dengan Allah itu dibatalkan. Dibatalkan. Tuhan udah nggak sah. Dokumennya sudah nggak ada. Sudah hancur. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Makanya Musa menghancurkan dua loh batu itu di kaki Gunung Sinai. Dan bagaimana kemarahan Musa ini merupakan kemarahan ilahi. Beda ya. Bukan emosi sesaat. Bukan marah-marah gara-gara hawa nafsu. Supaya marah meledak-ledak. Supaya terlampiaskan gitu ya. Waduh, saya sudah capek-capek berdoa puasa buat kamu supaya terima ini kamu jadi umat Tuhan, kamu menjadi harta yang berharga, supaya kamu menjadi bangsa imam, supaya kamu menjadi kerajaan imam, supaya kamu itu menjadi sasaran kasih Tuhan. Waduh, ternyata apa? Saya mempertaruhkan nyawa di atas sana, kalian cuma senang-senang berbuat dosa di sini. Bukan seperti ini. Hati Musa tidak seperti itu. Bukan untuk dia. Tetapi di balik kemarahan Musa itu, ada kasih Musa terhadap orang Israel. Supaya apa? Supaya mereka jangan menjadi sasaran kebencian dan amarah Tuhan. Ini Musa. Makanya kita bisa mengerti. Kita bisa mengerti. Meskipun Musa marah-marah seperti itu, tetapi Alkitab mengatakan pengakuan Tuhan. Bilangan 12. Bilangan 12 ayat yang ketiga dikatakan apa? Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Bayangkan. Tahu nggak sih? Yang anak-anak nggak sadari apa? Di balik mami-mami yang marah-marah kepada anaknya, ada hati yang paling lembut di muka bumi. Benar nggak? Atau saya salah? Betul kan? Ya, mami yang mana mau ngampunin kamu coba? Cari di luar sana. Ya, cuma mami ini aja yang mau. Makanya orang tua itu merupakan perwakilan Allah. Karena apa? Sangat penting memiliki hati Allah. Hati yang mengasihi. Hati yang lembut. Hal ini dicontohkan demikian tepat lewat Musa. Betul ya? Orang tua mengasihi anak. Ya mungkin papanya itu luar biasa gitu kan. Meledak-ledak gitu kan. Tetapi mami ya gimana? Mami adalah mami. Gitu ya. Kalau lihat anak-anak, waktu anaknya dipukul, bukannya anak melarikan diri, tapi makin peluk maminya. Ya. Jadi Musa, di balik kemarahan Musa, itu ada kasih yang besar bagi orang Israel. Supaya mereka apa? Supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka itu ada kesempatan untuk menerima keselamatan. Ini yang penting. Makanya Tuhan melihat hati Musa. Orang-orang melihat Musa sebagai apa? Wah, pemimpin itu tuh marah-marah, marah lagi, marah lagi, marah lagi. Saya ingat istri saya gitu kan. Ya, istri saya. Suatu ketika Benjamin lagi tenang gitu ya, lagi tenang. Tiba-tiba Benjamin lagi main, mamanya di samping. Terus dia tanya begini, Mama kok marah-marah? Marah-marah, marah-marah. Itulah anak, ya anak nggak belum mengerti. Tetapi ada kasih, ya ada kasih dari Allah untuk manusia. Hal ini dimunculkan lewat hati Musa, ya, hati Musa. Itu yang pertama, doa 40 hari yang pertama.
Nah, doa 40 hari yang kedua ini doa pengantar. Doa pengantar. Tetapi ini tidak puasa. Tidak berpuasa ya. Tetapi ini doa pengantara selama 40 hari. Ini terjadi pada kenaikan yang ketujuh. Kenaikan yang ketujuh itu dari tanggal 18. Jadi kalau kita lihat Musa turun gunung tanggal 17 bulan 4. Ini di hari Kamis. Tahun 1446 SM. 1446 SM. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu gitu kan, salah satu tanggal yang bersejarah mungkin gitu ya. Tahu nggak sih Musa menghancurkan dua lobat itu kapan? Itu di hari Kamis, tanggal 17 bulan 4 tahun 1446 SM. Nggak ada yang tahu mengenai hal ini, cuma ibu-ibu aja yang tahu. Ya kan nggak ada yang tahu kan? Ya, saya juga baru notice gitu. Tanggal 17 bulan 4 pada hari Kamis Musa menghancurkan itu. Ya, kemudian di hari itu juga 3.000 orang mati dari antara orang Israel. Di hari itu juga Tuhan memisahkan suku Lewi sebagai suku yang melayani Tuhan. Suku yang melayani Tuhan. Ya. Nah, keesokan harinya Musa langsung naik ke atas gunung dan melakukan doa perantara dari hari Jumat tanggal 18 bulan 4 sampai hari Selasa hari Selasa tanggal 28 bulan 5. Nah, ini ya. Jadi salah satu ciri khas dari seri sejarah perebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park itu kronologis. Kenapa kronologis? Supaya kita melihat bahwa apa? Alkitab saja itu adalah firman Tuhan. Belum diapa-apain, Alkitab saja itu adalah kebenaran. Itu adalah fakta sejarah. Jadi kita yang percaya Yesus Kristus, yang percaya Alkitab sebagai firman, 100% firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang diberkati, kata Alkitab. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini dasar Alkitabnya Ulangan 9 ayat 25. Kitab Ulangan itu merupakan kitab isinya adalah Musa mengulangi lagi hukum Taurat yang telah pernah diberikan. Jadi dia jelaskan lebih jelas. Kemudian dia juga cerita tentang peristiwa yang terjadi 38 tahun yang lalu. Ini 38 tahun yang lalu. Nah, itu kitab Ulangan ya. Dia tinggal cerita kembali. Kitab Keluaran itu apa? Pada saat itu apa yang terjadi? Nah, Ulangan 9 ayat 25, maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud. Karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Bayangkan. Ini kan bahaya sekali kan? Bahaya sekali. Tuhan akan memusnahkan Israel katanya. Karena Tuhan mau musnahkan mereka, maka Musa berdoa perantara. Bayangkan kondisinya gitu ya, kondisinya. Manusia itu harusnya mati, betul ya. Kayak misalnya ya di zamannya Yesus, orang-orang mereka lakukan dosa, zaman sekarang juga sama. Tetapi Yesus mati untuk mereka. Yesus bukan mati untuk kesalahan dia, bukan. Makanya salah seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, kita sebutkan saja penjahat sebelah kanan misalnya. Ya. Penjahat sebelah kanan itu setelah awalnya dia dan penjahat yang satu lagi gitu yang di sebelah kiri itu sama-sama mengolok-olok Yesus. Kalau kamu Tuhan itu, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami. Tuhan kok disalib, Tuhan kok berdarah-darah. Ternyata kamu nggak bisa ngapa-ngapain juga kan? Tuhan dari mana? Mesias apa? Mereka meledek Yesus. Bayangkan, udah kesakitan, penuh penderitaan, dipaku, digantung, gitu ya. Masih sempat-sempat bicarain orang lain. Bayangkan jahatnya, betul kan? Apakah ada ibu-ibu yang ketika lagi masak gitu ya, lagi potong-potong,
potong-potong sayur, tiba-tiba kepotong jarinya, ya, kepotong jarinya, langsung ingat kepada orang itu ya, ibu itu ya, kurang ajar sekali ibu itu ya, ibu itu dasar ya, nggak sopan, nggak ini, ada nggak yang lakukan itu? Biasanya langsung lupa kan? Langsung lupa semuanya, fokusnya langsung dirasa sakit. Tetapi kedua penjahat itu begitu jahatnya sampai-sampai apa? Mengata-ngatai Yesus. Tetapi waktu itu Yesus menyampaikan perkataan pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di saat itu, hati penjahat di sebelah kanan. Hatinya tersentuh oleh perkataan firman. Dan dia bilang apa? Dia bilang kepada penjahat yang satu lagi, teman penjahat dia. Kita sama-sama tahu kita adalah penjahat, tetapi orang ini tidak ada salah sama sekali. Waduh, luar biasa kan? Luar biasa. Jadi kita bisa lihat bagaimana Yesus melakukan penebusan bukan untuk dosa dia, karena dia tidak ada dosa, tetapi dia menjadi perantara bagi orang yang lain. Musa lakukan ini untuk menggambarkan bahwa di kemudian hari akan datang seorang seperti dia dari antara saudara-saudara, akan bangkit seorang seperti aku, katanya, seperti aku. Dan ketika dia menyampaikan firman, haruslah kalian mengikutinya, menaatinya. Jika kalian tidak mendengarkannya, aku akan menuntut hal itu daripada. Wow, tegas sekali. Keluaran 32 ayat 30 sampai 31. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Ini. Jadi kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat bagaimana Musa membawa dosa umat Tuhan kepada Tuhan. Tuhan responnya gimana? Ayat 32 bilang apa? Ayat 10 kalau kita lihat bagaimana Tuhan melihat dosa orang Israel, Tuhan ini mengapain? Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi Allah hendak binasakan Israel. Tetapi Allah bilang apa? Ya udah, semuanya musnah. Lewat kamu satu orang, aku akan mulai lagi menjadikan engkau bangsa yang besar. Perkataan Allah ini sama seperti perkataan Allah kepada siapa? Kepada Abraham. Masih ingat? Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Iya kan? Artinya apa? Meskipun bangsa yang besar ini adalah keturunan Abraham, tetapi karena mereka itu jauh daripada Tuhan, karena mereka tidak taat, mereka mencari Allah yang lain, aku akan musnahkan mereka. Aku akan mulai baru. Lewat siapa? Lewat kamu. Bagaimana? Ya. Kalau Musa orang yang emosian, Musa akan bilang apa? Good Tuhan, saya setuju. Musnahkanlah mereka, mulai aja baru dari saya. Tetapi Musa tidak begitu orangnya kan? Tidak seperti itu. Dia memiliki hati Bapa. Hati Allah ada padanya. Dia ingin supaya apa? Dia ingin supaya orang Israel menerima pengampunan. Menerima pengampunan. Baik, kita lihat peristiwa penting dari doa 40 hari yang kedua ini. Yang pertama, doa pengantar Musa ini meredakan murka Allah, Ulangan 10 ayat 10 sampai 11. Ini Musa lagi ceritain gitu ya, apa yang terjadi 38 tahun yang lalu. Maka aku ini berdiri, bukan 38 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ya. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali. Jadi sudah ada yang pertama kan? Nah, ini yang kedua katanya.
seperti yang pertama, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Sebelumnya kalau kita lihat ini sebelum Tuhan mendengarkan Musa, Tuhan Tuhan sudah bilang apa? Udahlah, aku akan musnahkan itu, aku akan memulai baru dengan kamu. Tetapi Musa bilang apa? Musa bilang, cabut, hapus namaku. Hapus namaku dari kitab kehidupan. Lebih baik aku yang dihapus daripada mereka yang dimusnahkan. Waduh, Musa benar-benar apa? Mempertaruhkan nyawanya. Tetapi Tuhan, ya Tuhan, dia melihat Musa sangat-sangat berharga dan menganggap permohonan Musa ini berharga. Dia mendengar doa Musa. Bayangkan, Musa, jika Musa tidak berdoa pengantara ini selama 40 hari, orang Israel pasti akan kena murka Allah. Mereka pasti binasa. Ya. Nah, kemudian peristiwa penting apa lagi yang terjadi? Dituntut pertobatan. Nah, ini dituntut pertobatan. Allah menuntut pertobatan dari orang Israel. Ini disampaikan kepada Musa. Nah, ada dua tanda untuk menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang pertama itu adalah menanggalkan perhiasan mereka. Menanggalkan perhiasan mereka. Keluaran 33 ayat 5 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu ini lehernya ini, tak bisa bergerak. Kalau lagi kena kolesterol, lagi kambuh, susah kan bergerak kan? Ya susah. Nah kayak gitu. Tetapi lebih keras lagi. Susah digerakkan. Artinya apa? Tuhan itu kepala, tetapi badan ini Tuhan itu kepala, badan ini adalah orang Israel. Tetapi badan ini nggak mau bergerak seperti yang diperintahkan oleh kepala. Sombong mereka, gitu ya, sombong. Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Nah, jadi artinya apa? Ketika berpuasa, ketika bertobat, ketika berpuasa itu menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan kesederhanaan, apa adanya cuma ada kita dan Tuhan. Ini, gitu ya. Jangan menggunakan baju yang indah-indah, ya, tetapi yang sederhana. Kalau zaman dulu mereka ada bajunya, jubahnya itu apa disobek, jubah luar gitu ya. Jubah luar itu disobek, kemudian pakai apa? Pakai pakaian berkabung gitu ya. Ada kain khusus gitu ya. Kain yang digunakan untuk berduka. Itu ada seragamnya gitu ya. Kalau sekarang kan cuma pakai hitam atau warna putih gitu ya. Nah, zaman dulu itu ada kain khususnya. Kemudian abu itu, ya, debu itu ditaruh di atas kepala sambil berlutut dan berdoa. Nah, ini jadi harus apa? Menanggalkan kebanggaan kita, hal-hal yang kita banggakan. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan? Ketika kita memohonkan pertobatan, pengampunan, ketika kita memohonkan pengampunan dari Tuhan, apakah ada yang kita bisa bawa bersama dengan kita? Nggak ada. Kita harus lepaskan semua. Tuhan tidak akan memandang jabatan kita, kekayaan kita. Kita itu sudah bantu gereja seperti apa. Kita sudah jasa kita luar biasanya bagaimana. Kasih yang luar biasa besar kita seperti apa. Tuhan tidak lihat semuanya. Tuhan cuma lihat siapa? Hati kita seperti apa. Kesederhanaan hati kita. Hanya ada kita dan Tuhan.
ini. Bukan lagi hal-hal yang lain. Ya. Dan kita perlu ingat, perhiasan-perhiasan itu yang mereka gunakan, itu adalah perhiasan-perhiasan yang mereka bawa dari mana? Dari Mesir. Dan perhiasan-perhiasan itulah yang mereka gunakan untuk membuat lembu emas. Iya kan? Iya, mereka gunakan itu perhiasan-perhiasan mereka, itu mereka. Jadi harus menanggalkan semua hal-hal yang bisa berpotensi membawa mereka kepada penyembahan berhala. Hal-hal yang diandalkan, yang lebih diutamakan selain Tuhan, itu harus ditanggalkan semua. Inilah tanda bertobat yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, harus apa? Harus membawa 2 loh batu yang baru. Membawa 2 loh batu yang baru. Nah, kalau kita lihat, 2 loh batu yang pertama itu kan Tuhan yang bikin, kemudian Tuhan yang tulis. Tuhan yang tulis. Nah, tapi sebagai tanda pertobatan orang Israel, Musa harus membawa 2 loh batu yang baru. Keluaran 34 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Tuhan gak marah gitu ya, gara-gara sudah dipecahkan. Ayat yang kedua, bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Ini luar biasa. Ayat yang keempat. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Kalau sekarang gitu ya, mau bikin batu yang tipis gitu ya, batu-batu kali yang ditempel-tempel di rumah-rumah atau di pagar-pagar gitu, itu kan ada tuh batu kali tuh yang dipotong-potong itu kan, bisa dipotong gara-gara apa? Gara-gara mesinnya kan, gara-gara ada mesin foto yang luar biasa. Wow, ketebalannya kita bisa atur sedemikian rupa, keramik aja tuh rapi sekali. Di zaman Musa ada apa? Betul ya? Ambil batunya, dipahat. Itu kan tipis, ya, tipis. Ibu pernah punya tablet gitu ya, atau laptop? Nah, kira-kira kayak gitu tuh tebelnya tuh. Ya. Kayak itu tuh. Ukuran 1 hasta kali 1 hasta. Sekitar 45 cm kali 45 cm. Bikin 2. Lagi pahat-pahat, Musa lagi pahat. Terlalu kencang. Akhirnya apa? Pecah lagi batunya. Bikin lagi, pecah lagi. Bikin lagi, pecah lagi. Apa artinya? Gitu ya. Seharian membuat 2 loh batu ini, susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Ya. Kalau kita lihat, ya, jika kita taat, ya, jika kita taat pada perintah yang pertama, di waktu yang pertama, maka ya, kita tinggal terima aja 2 loh batu itu. Kita tinggal apa? Terima 2 loh batu itu. Tetapi jika kita tidak taat di waktu pertama dan sekarang kita mau taat, sekarang kita mau bertobat, maka perlu usaha. Perlu apa? Usaha. Ketika kita menerima firman, ketika kita menerima firman Tuhan, wah, haleluya. Gampang sekali sebenarnya. Jika kita taat apa adanya, itu luar biasa. Gitu ya. Kita tinggal jalankan. Percaya, jalankan. Taat, amin, jalankan. Tapi ketika hati firman di dalam hati kita itu, ya kan? Firman itu kita kesampingkan dan kita berikan hati kita kepada orang lain. Ini artinya apa?
perlu loh yang baru. Perlu hati yang baru. Itu sebabnya untuk bertobat gampang atau susah? Susah, betul kan? Bertobat itu bukanlah hal yang mudah. Perlu usaha kita. Perlu usaha kita. Ya. Bukan cuma kayak, Tuhan tolong ampunin deh ya. Sorry banget itu. Aduh, saya kayaknya ya hilaf lah. Thank you Tuhan. Ya, dalam nama Yesus, amin. Bertobat bukan kayak gitu. Bertobat bukan kayak gitu. Ya. Bertobat bicara mengenai hati yang hancur. Nanti bertobat yang ideal itu nanti bisa belajar. Nanti ibu yang sudah memiliki buku sejarah penebusan yang keempat, coba cari tentang Daud. Nah, tentang Raja Daud, lihat seperti apa pertobatannya. Nah, itu sangat-sangat jelas. Bertobat itu mulai dari mana? Mulai dari merubah pikiran dan hati, kemudian apa? Badan juga. Nah, ini. Oke. Keluaran. Oh, kita sudah baca ini belum ya? Ulangan 10 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ini oke. Ulangan, coba kita lihat. Ulangan 10 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Jadi kalau kita lihat Musa pada akhirnya mempersiapkan semuanya. Dia turun kan? Jadi dia turun gunung, kemudian dia siapkan semuanya dan dia balik lagi. Nah, ketika dia balik lagi ini dia turun ini kan, tanggal 28 bulan 5, ini hari Selasa. Dia turun. Setelah doa pengantara itu, dia turun. Udah dapat perintah kan? Buatlah loh itu. Ya, 2 loh yang baru, 2 loh batu yang baru buat tabut ya, atau suatu peti kecil gitu ya, kotak kecil dari kayu. Ya, kemudian bawah ke atas katanya. Nah, dia sudah menerima semua pesan, dia turun. Kapan dia turun? Tanggal 28 bulan 5 di hari Selasa. Dia persiapkan semuanya. Ya, dia persiapkan semuanya, kemudian pada lusanya dia naik. Ya. Dia naik. Jadi dia turun, besoknya seharian itu di hari Rabu dia siapkan semuanya. Setelah siap, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 bulan 5 dia naik. Nah, ini terjadi kenaikan yang ke-8. Doa 40 hari yang ketiga. Ini adalah doa puasa. Doa puasa. Ini berlangsung kalau kita lihat ini. Tadi saya bilang tanggal 28 bulan 5 Musa turun dari Gunung Sinai. Keesokan harinya tanggal 29 hari Rabu dia pahat 2 loh batu, buat tabut dari kayu. Keesokan harinya di hari Kamis tanggal 30 dia naik Gunung Sinai untuk yang ke-8 kali. Ini berlangsung sampai tanggal 10 bulan 7. Ini jatuh di hari Minggu. Di hari Minggu, ya. Baik. Kita lihat dasar Alkitabnya, Ulangan 9 ayat 18. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kau perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Ini kita bisa lihat di sini bahwa Musa itu berdoa puasa lagi. Dikatakan sini, sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Ya. Oke. Nah, kita lihat dasar Alkitab berikutnya, Keluaran 34 ayat 4. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula,
Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Jadi ini kelanjutan dari tanggal 29 gitu ya. Ini. Bangunlah, lalu Musa memahat. Ini. Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Ini tanggal 29 bulan 5. Gitu ya. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai. Ini tanggal 30. Ya. Oke, bentar. Ayat 28 kita lihat. Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Lalu ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Kata ia di sini jangan bingung, gitu ya, jangan bingung. Ini menunjuk kepada Tuhan. Menunjuk kepada Tuhan. Di dalam bahasa aslinya itu enggak ada huruf besar, huruf kecil, sama semuanya. Sama semuanya, nggak ada huruf besar, huruf kecil, gitu ya. Hanya diceritakan. Jadi kita harus belajar memahami konteksnya. Jadi ketika bicara tentang iya, iya di sini bicara tentang apa? Kalau kita salah memahami Keluaran 34 ayat 28, maka kita akan berpikir bahwa apa? Oh, Musa berpuasa dan Musa tulis ke-10 firman itu. Kita bisa paham begitu kan? Tetapi bukan demikian, oke? Bukan demikian. Kita harus konsisten kepada Alkitab yang mengatakan bahwa apa? Tuhan akan menuliskan. Tuhan akan menuliskan. Gitu ya. Jadi Tuhan yang tulis itu. Tuhan yang ukir. Baik, kita lihat peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama itu hari turunnya Musa. Ini adalah hari pendamaian. Imamat 25 ayat 9. Imamat 25 ayat 9. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Ini merupakan hari raya pendamaian. Merupakan hari raya pendamaian, hari yang ditetapkan untuk dijaga. Dan hari raya pendamaian ini jatuhnya pada tanggal 10 bulan yang ke-7. Bulan yang ke-7. Di dalam peraturan ini, ibu-ibu yang belajar tentang buku yang ke-6, tentang tugas imam besar. Untuk imam besar ada tugas untuk melaksanakan pendamaian atau penghapusan dosa seluruh umat Tuhan. Dan itu dilakukan sekali setahun. Kapan? Tanggal 10 bulan 7. 10 bulan 7. Imam besar akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Di hari itu, imam besar masuk keluar 4 kali. Ya, 4 kali. Ini menggambarkan apa hari pendamaian ini? Hari pendamaian menggambarkan hari ketika Yesus Kristus membersihkan, membasuh bersih dosa-dosa umat manusia. Itu adalah hari ketika Yesus mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah. Ya. Ini merupakan hari yang spesial. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Matius 27 ayat 50 dan 51. Yesus berseru pula dan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Makanya kita bisa lihat ini merupakan penebusan yang sempurna. Ya, penebusan sempurna. Hari ketika Musa turun dari gunung, itu jatuh di tanggal 10 bulan 7. Ini adalah hari pendamaian. Luar biasa. Ya, luar biasa. Peristiwa yang kedua, kita lihat wajah Musa bercahaya. Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa.
Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Allah. Berbicara dengan Allah. Bayangkan, ya, wajahnya itu bercahaya, kemuliaan Tuhan itu terpancar dengan secara jasmani. Gara-gara apa? Dikatakan di sini, karena ia telah berbicara dengan Tuhan katanya. Artinya apa? Artinya kepenuhan Allah itu ada di dalam Musa. Firman itu telah penuh di dalam dia sampai-sampai apa? Mukanya bercahaya. Ibu-ibu kalau siang-siang melihat matahari silau kan? Silau luar biasa. Ya. Kemuliaan Allah itu 7 kali lebih besar, lebih kuat, lebih terang daripada terang matahari. Bukan 7 kali secara matematika, tetapi apa? Sempurna terang Tuhan itu. Kalau kita lihat Yesus di Matius pasal 17, Yesus Kristus dia berubah ya di depan Petrus, Yohanes, Yakobus. Yesus mengenakan tubuh yang mulia, sangat terang, luar biasa. Waktu itu ada Musa dan ada Elia lagi diskusi tentang bagaimana Yesus akan pergi meninggalkan dunia. Mau ikut jalan Musa kah atau mau ikut jalan Elia? Nah, ini isi diskusi mereka, gitu ya. Dan hasilnya kita tahu bahwa Yesus mengikuti jalan siapa? Musa. Ya, jalan Musa. Kebangkitan, bukan ubah. Oke. Maka kalau kita lihat mengenai hari Musa turun gunung itu kan adalah hari pendamaian, tanggal 10 bulan 7. Tetapi itu pun merupakan hari yang sama, yaitu hari pendamaian, hari sangkakala. Maksudnya hari sangkakala itu apa? Hari ketika sangkakala itu dibunyikan. Sangkakala itu dibunyikan itu ada beberapa tanda. Nanti kita bisa belajar di lain waktu. Tetapi salah satu fungsi dari sangkakala dibunyikan itu adalah apa? Menyatakan kehendak Allah, kemudian menyatakan kemenangan. Ini kehendak Allah dan kemenangan. Musa penuh dengan firman Tuhan. Pada akhirnya firman ini bisa disaksikan, disampaikan kepada umat Tuhan. Akan ada harinya ketika sangkakala Tuhan itu, nafiri itu akan dibunyikan. Dan ketika itu terjadi, bukan cuma muka aja yang bercahaya terang, tetapi seluruh tubuh orang yang percaya, orang kudus Tuhan akan diubah mengenakan tubuh yang mulia, tubuh yang terang. Ya, kita lihat 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Kita baca ya. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, jadi nafiri di sini bicara tentang apa? Pada akhirnya kita tahu ini bukan sekedar nafiri terompet yang terdengar dengan telinga oleh manusia. Tetapi nafiri di sini bicara tentang suara firman akhir yang akan disampaikan. Dan ketika firman itu disampaikan, ubah akan terjadi. Ya. Ubah itu seperti apa? Kalau kita coba bandingkan foto sekarang dengan foto 30 tahun yang lalu, ada bedanya enggak? Beda ya. Nah, bayangkan kita diubah itu tubuh yang mulia, ya, tubuh yang diberkati. Inilah yang kita harapkan. Bagi orang Kristen ada 2 pengharapan. Yang pertama itu adalah harapan kebangkitan, yang kedua itu adalah ubah.
Yohanes 11 ayat 25. Yesus berkata, ya, barang siapa percaya kepadaku, meskipun dia sudah mati, dia akan bangkit. Ayat 26, Yesus lanjut, Yesus bilang apa? Tetapi yang masih hidup, tetapi percaya kepadaku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, waktu itu ketika Yesus tanya, percayakah engkau akan hal ini? Semua orang cuma bengong aja. Bengong, tak mengerti. Tetapi ketika Yesus tanyakan kepada kita hari ini, jawaban kita itu apa? Amin. Lihat, amin Tuhan, saya percaya. Bahwa apa? Firman itulah yang mengubahkan kita. Ya, mengubahkan kita. Kenapa kita perlu, banyak orang yang mungkin bilang di luar sana, orang-orang dunia, nantilah. Ya, sekarang ini kan masih muda, puas-puasin dulu aja. Kalau udah tua barulah cari Tuhan. Gitu ya. Tapi ketika harinya itu kita sadar bahwa oh, udah harus berubah. Sekarang ini harus berubah nih. Harus berubah nih. Satu hari, dua hari. Kok nggak bisa berubah ya? Kenapa? Karena hati kita udah biasa untuk nanti aja. Berubahnya nanti aja. Masih ada waktu nanti aja. Jadi meskipun sudah kepepet masalah hidup dan mati, mulut, tubuh yang sudah biasa apa? Nanti aja. Ketika Tuhan datang, akan bilang apa? Tuhan, nanti aja. Tuhan bilang apa? Oke? No. Selesai sekarang. Selesai. Ya. Yang percaya akan bersama-sama dan memerintah di sorga. Dan akan menghakimi yang tidak percaya. Itu sebabnya harus mulai dari kapan? Iman itu bicara tentang apa? Kapan? Hari ini. Hari ini kalau kita lihat, apa sih yang dimaksud hari ini? Today. Ya kan? Today. Harinya. Ketika apa? Matahari ada di atas kita. Betul ya? Akan dikatakan hari ini. Jika apa? Matahari ada selalu di atas kita. Apakah besok akan datang? Nggak akan datang kan? Ada orang yang selalu ngutang di suatu warung. Utang terus, utang terus, utang terus. Akhirnya sang pemilik, aduh gimana ya? Ya udah, dia tulis. Hanya hari ini tidak boleh ngutang. Jadi tempel itu di pintunya. Pas orang datang, waduh, hari ini nggak boleh ngutang ya. Ah, ya udah, yang penting cuma hari ini kan, betul ya? Ya udahlah, dia bayar, dia beli, gitu kan? Besok hari dia masih lihat tulisan yang sama. Hari ini jangan ngutang. Pada akhirnya setiap hari menjadi hari ini, setiap hari enggak ngutang. Betul kan? Jadi ketika kita ada iman hari ini, maka besok juga ada iman, esoknya lagi hari ini, maka setiap hari ada iman. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa hidup di dalam iman, ya, kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka pada akhirnya kita memperoleh ubah hidup yang kekal tanpa melalui kematian. Ya, kalau Tuhan Yesus datang di dalam zamannya kita, buat apa kita harus mati terus bangkit lagi? Betul kan? Betul ya. Yang penting kita memiliki iman. Ya, memiliki iman. Ketika anak manusia itu datang ke bumi, ketika anak manusia itu datang kembali, adakah ia mendapati iman di bumi? Wah, ketika Yesus bicara seperti itu, orang-orang Yesus hatinya pasti adalah gitu ya. Tapi orang dengarnya kok pesimis banget, pasti adalah gitu kan. Orang-orang kan pikir begitu kan, pasti adalah gitu kan. Tapi ternyata ketika Yesus disalib, kabur semuanya. Betul ya? Lari semuanya. Imannya kabur semuanya. Tapi ketika Roh Kudus datang, mereka dikuatkan kembali. Hari ini, mari kita senantiasa dikuatkan. Hari demi hari, mari kita kuatkan iman kita. Pada akhirnya kita memperoleh pengharapan akan hidup yang kekal. Amin. Ya, jika belum waktunya, belum di zaman kita, ya kita akan terima kebangkitan kan? Ya, kebangkitan. Tetapi jika Tuhan datang
Di zamannya kita, wah, masa kita harus mati semuanya dulu? Tuhan tunggu. Kan saya percaya kebangkitan. Bangkit artinya mati dulu. Saya mau mati dulu. Nah, kan nggak mungkin begitu kan? Kan mungkin begitu. Ya. Jadi kita telah belajar mengenai makna doa puasa, doa 40 hari dari Musa. Kiranya kita senantiasa memiliki hati yang mau melihat bagaimana kehendak Tuhan itu dalam setiap hari kehidupan kita. Bagian kesimpulannya saya lupa sebentar. Nah, ini. Oke, jadi ini terjadi kenaikan yang ke-6, kenaikan yang ke-7, kenaikan yang ke-8. Oke. Kenaikan yang doa 40 hari yang pertama itu untuk mendirikan perjanjian. Tetapi pada akhirnya perjanjian itu dibatalkan. Di 40 hari yang kedua, doa 40 hari yang kedua, itu adalah masa pertobatan. Masa pertobatan. Nah, 40 hari, doa 40 hari yang ketiga, ini terjadi di kenaikan yang ke-8. Disinilah Allah memperbaharui perjanjian. Ini penting, memperbaharui perjanjian. Ya. Keluaran 34 ayat 10, firmannya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Nah, ini sudah diperbaharui ya. Aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Ya. Jadi di zaman dulu Adam telah melanggar perjanjian. Dan ini menunjuk kepada suatu titik waktu. Hosea 6 ayat 7. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Jadi hukum Taurat diberikan untuk apa? Betul kan? Untuk apa? Hukum Taurat itu diberikan bagi orang Israel. Roma 3, 20 dan 21. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi lewat hukum Taurat, kitab para nabi, hukum Taurat itu untuk membuat manusia tahu apa itu dosa. Apa itu dosa. Jangan lakukan. Tetapi semuanya itu untuk membicarakan bahwa akan datang satu sosok yang akan menyatakan kebenaran Allah tanpa hukum Taurat. Nah ini, menyatakan kebenaran Allah tanpa hukum Taurat. Yesus Kristus memperbaharui perjanjian. Di mana? Di atas kayu salib. Perjanjian apa ini? 2 Korintus 3:3. 2 Korintus 3:3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Jadi kita harus menjadi surat Kristus katanya. Syarat ada. Ada syarat untuk menjadi surat Kristus. Yang pertama, ditulis oleh roh Allah. Roh Allah. Roh Allah itu kita bisa terima dari mana? Lewat firman Tuhan. Kisah 10 ayat 44. Kisah 10 ayat 44. Kemudian untuk menjadi surat Kristus, roh Allah itu menuliskan di mana? Di dalam hati kita. Dalam hati kita. Makanya Amsal 3 ayat 3 bilang apa? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Percayalah, hari ini kita sementara mengalami suatu proses. Proses apa? Firman Tuhan ditulis dalam hati kita. 2 Korintus 3 ayat 3. Kamu adalah surat Kristus, ditulis oleh pelayanan kami, bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dalam hati manusia. Ini menggenapi perjanjian dengan Yeremia.
Di Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa terus menerima firman Tuhan dan mari kita menjadi surat Kristus. Bagikan kepada orang-orang tentang kasih Tuhan, tentang firman Tuhan. Mari kita mulai menulis. Betul ya? Menulis. Tulis di mana? Di hati orang. Jangan tulis apa keburukan orang di hati mereka. Tahu nggak sih? Itu tuh ternyata ya, begini loh. Nah, daripada itu, tuliskan apa? Oh, tahu nggak sih? Ternyata Tuhan itu ingin sekali kita menerima kasih-Nya. Ayo belajar firman Tuhan. Terima Roh Kudus lewat menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Wah, hari ini panjang ya.